Israel dan Lebanon sepakat untuk kembali melakukan gencatan senjata usai berunding yang dipimpin Amerika Serikat. Gencatan senjata ini nantinya berupa penghentian total tembakan oleh Hizbullah yang didukung Iran. Duta besar dari kedua negara mengatakan bahwa mereka telah mencapai keputusan tentang gencatan senjata di seluruh wilayah Lebanon. Namun, jalan menuju gencatan senjata permanen antara Israel dan Hizbullah masih belum jelas. هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسيادي. חשוב הפסקת האש, חשוב מאוד שהיא תישמר. מי שיכול להפר את הפסקת האש זה אנשים שעד היום הפרו כל הישג מדיני בין שתי המדינות. אנשים שרוצים לזרוע פחד ואימה שיוצא מאיראן מגיע בשטח דרך חיזבאללה. Meski gencatan senjata terjadi di Lebanon, namun saling serang antara Amerika Serikat dan Iran masih berlanjut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran terprovokasi usai militer Amerika mengambil tindakan tegas. Trump meyakini tindakan Iran dilakukan karena AS telah memberi pukulan keras. You know, there's a reason for everything. And we hit them pretty hard the night before and actually last night. And when it was explained to me, I said, all right, so we'll do that. But we've been hitting them pretty hard, a little bit. So there is a reason for certain things. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating it. Mr. President, can you explain why... The negotiation itself has gone very well, actually. Merespons serangan Amerika Serikat di Timur Tengah, Iran meradang. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. این اقدامات آمریکا صرفاً نقض آتش بس نیست، اقدام تجاوزکارانه، نقض ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد هست و ما رو محق میکنه، مجاز میکنه که در راستای حق دفاع مشروع متقابلا اقدامات دفاعیمون رو انجام بدیم. کما اینکه امروز هم همونطور که اشاره کردید صراحتاً اعلام کردیم که مبدأ تجاوز رو بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متعهد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با مختصاتی که عرض کردم خودش رو به نسبت بهش متعهد اعلام کرده بود اما در عمل مکرراً داره نقض میکنه. Kini, perang Amerika Serikat-Iran masih belum berujung. Namun, jika perang tak segera dihentikan, dampak ekonomi global semakin mengancam. Saudara, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Mereka sepakat membangun zona keamanan di Lebanon dengan mengecualikan Hizbullah. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat justru masih melancarkan serangan terhadap Iran. Apakah efek gencatan senjata di Israel-Lebanon ini tidak berdampak bagi AS dan Iran? Bagaimana Iran menyikapi serangan dan tuduhan Amerika Serikat? Kita ulas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan daring. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Ya, Mas Hasibullah, gencatan senjata Rabu itu sudah disepakati dalam tanda kutip ya oleh pemerintah Lebanon dan juga Israel. Tapi kemudian di hari Kamis kalau tidak salah ada serangan lagi dari Israel ke Lebanon. Ini artinya Trump belum bisa mengendalikan dalam tanda kutip Israel dalam konflik antara Israel dan juga Lebanon. Ya, saya rasa jawabannya memang Trump tidak mengendalikan Israel, bahkan juga tidak mengendalikan dalam kasus Iran. Nah, sebelum lebih dalam dan sebagai upaya kita untuk bisa bareng-bareng dengan masyarakat memahami soal ini, izinkan saya menyampaikan 3 poin barangkali Mas sebagai background pendek. Yang pertama, bahwa sekali lagi Hizbullah ini menjadi kayak semacam negara di dalam negara Lebanon. Dia hanya milisi, dia hanya partai, tapi dia punya kemampuan dan pengaruh yang sampai pada tahap dia menjadi negara dalam negara. Nah, yang kedua, pada awalnya ketika perang dengan Iran, Hizbullah tidak terlibat. Cuman karena sekali lagi Hizbullah ini adalah loyal kepada Iran, ketika kemudian pemimpin tertinggi Iran juga meninggal dalam serangan 28, maka
Hizbullah melibatkan diri dalam perang ini, yang artinya dia juga berhadapan dengan otoritas Lebanon. Itu poin ketiga. Poin kedua. Poin ketiga, ketika tercapai gencatan senjata di antara Amerika dengan Iran pada tanggal 8 April, yang Iran minta agar itu juga berlaku bagi Lebanon, maka kemudian Israel justru mengumumkan dia tidak terikat dengan itu, dia ingin tetap berperang dengan Lebanon, dengan Hizbullah terutama, dan itulah kemudian perang ini terus berlanjut. Nah, oleh karena itu terakhir poin keempat, kalau dikembalikan kepada proses mediasi atau perundingan yang dilakukan oleh pemerintahan Israel dengan otoritas Lebanon melalui mediasi Amerika, maka memang ini kayak semacam mengobati luka tapi tidak pada inti lukanya. Karena yang berluka di Lebanon itu adalah Hizbullah dengan Israel. Tapi yang justru diobatin adalah di sekitarnya, yaitu otoritas Lebanon. Memang sekali lagi ada masalah di antara Hizbullah dengan otoritas Lebanon. Satu, karena Lebanon sebenarnya tidak ingin dalam perang ini. Cuman karena Hizbullah loyal dengan Iran, maka dia melibatkan diri. Itu satu. Yang kedua, masalah dengan Lebanon itu juga karena Hizbullah menjadi negara dalam negara. Pemerintah Lebanon sebenarnya ingin untuk kemudian membuat Hizbullah ini tertib dan menjadi sesuai dengan kapasitasnya. Tapi lagi-lagi karena Hizbullah punya kemampuan, punya senjata, maka itu tidak mudah dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau kemudian dikembalikan ke pertanyaan tadi, kenapa walaupun gencatan senjata seperti ini tidak berdampak? Sudah pasti jawabannya karena tidak melibatkan Hizbullah. Kalau mau betul-betul ini berdampak, mestinya memang melibatkan Hizbullah. Dan caranya, nah ini caranya barangkali tidak langsung seperti ini. Karena walau bagaimanapun, pada akhirnya kita harus sampaikan, ini berarti ada masalah di internal Lebanon, di antara Hizbullah dengan otoritas Lebanon. Kalau begitu, kalau betul-betul mau bantu, mestinya yang didorong adalah bagaimana caranya Lebanon dengan otoritas dan faksi-faksi di dalamnya bisa satu suara dulu. Kalau sekarang kan enggak. Ini yang dibangun seakan-akan Amerika dan Israel ingin menghancurkan Hizbullah dengan kerjasama dengan otoritas Lebanon. Jadi ini rawan. Kerawanannya apa? Hizbullah bisa melakukan perlawanan total. Dan itu artinya kalau perlawanan total dilakukan, bukan hanya Israel yang diserang, naudzubillah, tapi juga bisa membawa Lebanon kembali kepada perang saudara. Dan itu sekali lagi tidak akan membantu bagi Lebanon. Lebanon akan semakin terpecah belah, akan masuk di dalam kelompok-kelompok perang sektarian seperti yang pernah terjadi dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi sekali lagi, pada akhirnya saya melihat karena memang tidak pas dengan aktor-aktor di lapangan, upaya untuk mediasi ini atau gencatan senjata ini bagi Amerika sangat merugikan. Kenapa? Karena hanya membuat persepsi publik bahwa Amerika tidak lagi dihargai baik oleh lawan maupun kawan. Tidak dihargai oleh lawan apa? Ketika gencatan senjata diumumkan, kenyataannya Hizbullah masih menyerang. Jadi jelas Hizbullah tidak menghargai. Bahkan ini juga tidak dihargai oleh kawannya sendiri, yaitu Israel. Walaupun sudah ada senjata, karena Hizbullah terus menyerang, maka Israel pun kembali menyerang. Jadi ini hampir bisa kita sebut sebagai upaya yang sia-sia, karena tidak melibatkan aktor-aktor yang memang terlibat dalam perang ini secara langsung. Oke, ini Begitu, Trump semakin sedih dong ya, Mas Hasibullah, karena nggak bisa mempengaruhi Israel untuk tidak menyerang lagi Hizbullah ataupun Lebanon, dan semakin sedih juga karena makin jauh dong ini antara negosiasi AS dengan Iran. Saya rasa memang Trump hampir kehilangan wewenangnya, ya, hampir kehilangan kekuatannya secara politik. Karena sekali lagi kondisi-kondisi yang terjadi baik di lapangan maupun di Amerika benar-benar tidak mendukung Trump. Jadi kalau ini dikembalikan ke awal, betul-betul Trump mengalami kerugian besar akibat terpengaruh dan mengikuti rayu maut daripada Netanyahu terlibat dalam perang ini. Yang terbaru kita ikutin, Mas, bagaimana perubahan peta di Kongres. Sebelumnya di Senat juga udah ada perubahan di mana yang mendukung pembatasan wewenang Trump terkait dengan perang itu menang, ya, 50-47 kalau tidak salah suaranya. Dan yang terbaru di DPR-nya sendiri juga berubah, 215-208 yang mendukung pembatasan wewenang Trump. Jadi ini yang sekali lagi Trump tidak punya momen yang cukup menguntungkan bagi dia. Kalau ini ibarat sepak bola, Dewi Fortuna betul-betul tidak berpihak kepada Trump. Makin ke sini Trump makin sedikit opsinya, dan sekarang dia hanya tergantung kepada kesepakatan Iran mau
menerima bahwa dia tidak akan memiliki senjata nuklir. Dan kita tahu Iran juga tidak mau kompromi. Jadi makin ke sini itu makin lemah yang dimiliki oleh Trump, dan pernyataan-pernyataan dan harapan-harapannya dari Iran itu tidak dilakukan oleh Iran sejauh ini. Malah justru Iran melakukan eskalasi lebih tinggi, termasuk kita lihat bagaimana serangan-serangannya ke pangkalan militer di Kuwait dan di Bahrain. Jadi sekali lagi ini fakta-fakta lapangan, fakta-fakta politik di internal Amerika yang semakin ke sini saya melihat Trump semakin tidak diuntungkan. Daya tawarnya semakin sedikit, mereka nggak bisa mengendalikan Israel, kemudian uranium juga tidak mau, dalam tanda kutip Iran tidak sudi gitu ya untuk bisa mengeluarkan uraniumnya dari negaranya. Tapi di sisi lain Trump lagi-lagi nih Mas, bilang bahwa sudah akan ada hasil pembicaraan dengan Iran gitu di akhir pekan ini gitu. Tapi di sisi lain juga Menlu Iran bilang kami tidak mencapai kemajuan yang nyata dalam negosiasi. Ini omon-omon lagi atau seperti apa nih Mas? Ya, saya rasa perang sudah hampir ini kalau catatan saya kurang lebih sudah sekarang 59, berarti sudah hampir 99 ya. 99 hari kurang lebih dari 28 Februari, dan makin ke sini menurut saya justru kontraproduktif Mas, yang terjadi kontraproduktif dalam pengertian perang ini dilakukan awalnya ingin menghancurkan Iran, tapi ternyata Iran bukannya justru hancur, justru terbukti dia punya kemampuan dan makin mengerikan. Perundingan dilakukan di Lebanon juga tujuannya ingin tadi mengkooptasi Hizbullah untuk mengambil Hizbullah. Tapi dengan penolakan justru Hizbullah semakin terbukti dia menjadi faktor. Jadi ini justru kontraproduktif karena bukannya justru melemahkan dan memaksa Hizbullah, tapi lagi-lagi justru di lapangan yang terbukti adalah bahwa Hizbullah adalah faktor di dalam proses semua ini. Kenapa faktor? Karena tanpa tanda tangan dia seakan-akan nggak ada gunanya perundingan apapun yang terjadi di antara otoritas Lebanon dengan Israel. Jadi ini adalah faktor. Di Iran juga menjadi faktor. Jadi ini bagi saya betul-betul sebuah transaksi, karena Trump sukanya transaksi yang sudah gagal total, dan pilihan Trump dua yang sampai sekarang dia masih gamang, apakah dia akan nambah modal, makin ke sini modalnya juga makin tipis, jadi dia hanya berpikir bagaimana caranya kerugian ini tidak makin besar, dan syukur bisa ditolong oleh Iran, dibantu oleh musuhnya sendiri untuk bisa membuat dia selamat dari berbagai macam himpitan ini, dan itu bagi saya selemah-lemahnya posisi yang sekarang dimiliki dan dihadapi oleh Trump. Oke, singkat saja Mas Hasibullah, berarti pilihannya Trump sekarang udahlah kompromi aja untuk negosiasi? Menurut saya begitu. Jadi dia tidak bisa dapat yang dia mau sekarang, yang termungkin paling tidak yang kembali kepada draft perundingan yang terbaru, di mana Iran dapat yang dia mau termasuk pembebasan aset-asetnya, karena Iran kan sebenarnya udah minta itu sekarang. Dia udah sepakat soal nuklir bahwa itu komitmen tidak akan dilakukan, cuman minta agar separuh daripada aset yang dibekukan kurang lebih 12 miliar US dollar itu dicairkan di awal. Dan sepertinya Trump tidak banyak punya pilihan, dan mungkin bisa mengarah kepada pilihan-pilihan yang tidak baik bagi Trump, tapi itu harus diambil sebagai sebuah kesalahan dia mengikuti yang namanya orang bernama Netanyahu. Oke, kita nantikan nih kompromi apa yang kemudian mampu diterima oleh Trump. Apakah Trump mampu menundukkan kepala paling tidak agar selamat gitu ya, tidak mengalami kerugian yang besar kalau dia lanjut perang. Terima kasih Mas Hasibullah Satroawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas Hasibullah. Pagi Mas. Saudara, jangan beranjak, Sapa Indonesia Pagi masih kembali dengan informasi lainnya. Jelang kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Madinah, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur penyedia catering.